Di video kali ini saya akan menceritakan lanjutan dari film Tale of Tales yang sebelumnya sudah kita bahas. Namun sebelum mulai saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan sobat semuanya untuk channel ini. Semoga channel sederhana ini bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita sama-sama bahas filmnya. Seorang raja bernama Castle yang merupakan pemimpin dari kerajaannya yang bernama Strongcliff memiliki kebiasaan yang buruk, di mana di setiap harinya ia selalu mabuk-mabukan dan haus akan hawa nafsunya sendiri, yaitu untuk terus mencari seorang gadis perawan. Hingga pada suatu hari, Raja Castle tak sengaja mendengar suara nyanyian merdu seorang wanita yang berasal dari sebuah rumah yang tak jauh dari istana. Suara merdu wanita itu sempat membuat Raja Castle tertarik dan penasaran bagaimana rupa dari wanita bersuara merdu yang ia dengar. Raja Castle pun lalu mengirim salah satu pengawal istananya untuk memberikan sebuah perhiasan ke rumah wanita bersuara merdu itu. Yang ternyata wanita bersuara merdu yang berhasil membuat Raja Castle tertarik hanyalah suara dari dua wanita tua bersaudara bernama Dora dan Ima. Setelah menerima perhiasan yang diberikan oleh Raja Castle, tentu saja membuat hati Dora dan Ima merasa sangat bahagia. Lalu pada malam harinya, Raja Castle tiba-tiba datang dan mengetuk pintu rumah Dora dan Ima untuk menanyakan perhiasan yang baru saja ia berikan, sembari meminta dua wanita tua itu untuk membukakan pintu untuknya. Bukannya membukakan pintu untuk raja mereka, Dora yang merupakan kakak dari Ima menjanjikan sesuatu pada Raja Castle. Jika Raja Castle kembali ke rumah mereka minggu depan, maka Dora akan memberikan jarinya untuk dilihat oleh sang raja. Karena rasa penasarannya terhadap Dora dan Ima yang menurutnya memiliki paras yang cantik, Raja Castle pun langsung menuruti permintaan Dora, wanita tua yang sedang berusaha menipunya. Seminggu setelah janji yang mereka buat bersama Raja Castle, Dora mulai memikirkan cara untuk membuat jari keriputnya bisa terlihat lebih mudah seperti jari seorang gadis. Namun bukannya mendapatkan jari indah yang ia inginkan, jari Dora malah semakin keriput. Dora pun terpaksa memberikan jari Ima, saudarinya sendiri, untuk diperlihatkan pada raja yang masih belum menyadari bahwa wanita yang sedang ia rayu adalah dua wanita tua yang sudah keriput. Merasa tak cukup dengan jari Ima saja, Raja Castle kembali meminta dua wanita tua itu untuk segera membukakan pintu agar ia bisa melihat seluruh tubuh Dora dan Ima yang mulai kebingungan atas tipuan yang mereka buat sendiri terhadap sang raja. Dora pun kembali meminta Raja Castle untuk menunggunya di tempat tidur istana di tengah malam, tanpa adanya lilin atau cahaya apapun. Seperti sebelumnya, Raja Castle yang sudah sangat penasaran akan paras wajah Dora dan Ima kembali menuruti permintaan Dora yang kembali berencana untuk menipu dan mengambil kesempatan dari sang raja yang sudah tergila-gila terhadap mereka berdua. Kemudian saat malam mulai tiba, Dora dengan pakaian tertutupnya mulai berjalan perlahan menuju ke istana untuk menemui Raja Castle yang sudah menunggunya di kegelapan malam. Sementara itu, Ima hanya bisa menunggu di rumah sederhananya sembari berdoa untuk keselamatan mereka yang sudah nekat menipu Raja Castle. Lalu saat matahari mulai menampakkan sinarnya kembali, Raja Castle yang baru saja terbangun dari tidurnya akhirnya menyadari bahwa wanita yang semalam tidur bersamanya merupakan seorang wanita tua keriput setelah ia membuka semua jendela di kamarnya. Beruntung Dora yang baru saja dilempar dari ketinggian berhasil selamat setelah selimut yang masih ia kenakan tersangkut di salah satu pohon. Dora pun lalu diselamatkan oleh seorang penyihir yang juga mengubah Dora menjadi muda kembali berkat ASI yang penyihir itu berikan pada Dora. Kemudian tak berselang lama, Raja Castle yang sedang berburu bersama dengan para pengawalnya tak sengaja melihat seorang wanita muda cantik yang saat itu hanya terbalut oleh sehelai kain. Tanpa berpikir panjang, Raja Castle yang jatuh cinta pada pandangan pertama langsung mengadakan pesta di istananya untuk merayakan hari pernikahannya dengan wanita cantik yang baru saja ia temukan. Ima yang juga diundang ke pesta itu merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya ia bisa mengenakan gaun cantik yang diberikan pihak kerajaan untuk menghadiri pesta. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, Ima baru menyadari bahwa yang mengundangnya ke istana merupakan Dora, saudarinya sendiri,
yang sudah menjadi muda kembali berkat bantuan seorang penyihir. Dora pun lalu meminta Ima, saudarinya itu, untuk tetap merahasiakan identitasnya agar kehidupan miskin yang mereka jalani selama ini bisa berubah menjadi lebih baik. Tak berselang lama setelah pesta hari itu usai, Dora langsung meminta Ima untuk segera kembali ke rumah. Karena jika Ima terus berada di istana, rahasia dan rencana mereka bisa berantakan. Namun tak apa yang ada di pikiran Ima yang tak ingin kembali ke rumah sederhananya sendirian dan lebih memilih untuk tetap tinggal di istana bersama dengan Dora. Kemudian di keesokan harinya, Ima memanggil seorang pengrajin kulit dan meminta pengrajin kulit itu untuk mengubah tubuhnya yang sudah keriput menjadi muda kembali. Hal nekat itu dilakukan Ima setelah ia melihat Dora, saudarinya, berubah menjadi muda, yang juga sempat membuatnya merasa iri. Kemudian setelah dikuliti, Ima pun berjalan perlahan menuju istana untuk menemui Dora dengan penampilan barunya yang cukup menakutkan, membuat semua orang yang melihatnya merasa jijik dan berlari menjauhinya. Di sebuah kerajaan bernama High Hills yang dipimpin oleh seorang raja bernama Toby, sedang mengadakan sebuah acara yang saat itu diikuti oleh beberapa anggota kerajaan, termasuk seorang putri bernama Violet. Dengan suara merdunya, Putri Violet berhasil menghibur semua tamu undangan di istana, termasuk Raja Toby, ayahnya sendiri. Namun di tengah acara yang sedang berlangsung, Putri Violet melihat ayahnya sedang sibuk sendiri, seperti tak menikmati nyanyian yang ia persembahkan di acara hari itu. Ternyata yang menjadi penyebabnya adalah seekor kutu yang Raja Toby temukan dan ia simpan di dalam sebuah kotak kaca. Kutu itu berhasil membuat Raja Toby lupa akan tugasnya sebagai raja di istana. Bahkan ia juga tak memperdulikan tentang apapun yang ada di sekitarnya, kecuali kutu yang baru saja ia temukan. Kemudian beberapa minggu setelahnya, saat sedang makan siang bersama Putri Violet, Raja Toby sama sekali tak mendengarkan apa yang dikatakan oleh putrinya sendiri, seperti yang biasa ia lakukan semenjak adanya kutu yang ia rawat hingga besar di dalam kamar pribadinya. Hari demi hari pun terus berlalu, hingga suatu hari Raja Toby tiba-tiba memanggil salah satu dokter istana untuk memeriksa keadaan kutu kesayangannya yang sepertinya sedang sakit parah. Sayangnya, kutu raksasa kesayangan Raja Toby itu tak bisa diselamatkan, dan kutu itu pun mati di samping Raja Toby yang tentu saja merasa sangat sedih karena kutu yang ia rawat dan besarkan seperti anaknya sendiri sudah tiada. Kemudian sehari setelah kematian kutu kesayangannya, Raja Toby mengadakan sebuah sayembara, di mana bagi siapa saja yang bisa menebak kulit dari kutu kesayangannya, maka ia akan dinikahkan dengan Putri Violet. Sayembara itu pun lalu dimenangkan oleh seorang pria raksasa yang sama sekali tak diharapkan oleh Putri Violet, yang mengidamkan seorang pria tampan dan gagah berani untuk menjadi suaminya. Melihat Putri Violet yang berlari ketakutan, Raja Toby pun langsung meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan, karena ia sama sekali tak mengira jika ada orang yang bisa menebak kulit dari kutu kesayangannya yang sudah mati itu. Namun tak ada yang bisa Raja Toby lakukan selain menyerahkan putrinya pada pria raksasa yang sama sekali tak diharapkan oleh Putri Violet. Putri Violet pun lalu dibawa pergi ke tempat tinggal pria bertubuh besar itu yang terletak di dalam sebuah goa yang juga dipenuhi dengan tulang berulang manusia. Kemudian di keesokan harinya, Putri Violet yang sedang membersihkan bajunya yang kotor tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang berada di seberang jurang. Putri Violet pun langsung meminta wanita yang ia lihat hari itu untuk segera menyelamatkannya sebelum pria raksasa yang sedang berburu ke hutan kembali. Wanita itu pun meminta Putri Violet untuk tidak khawatir karena esok hari ia berjanji akan menyelamatkan Putri Violet bersama dengan suami dan ketiga putranya. Perkataan wanita itu ternyata benar adanya, di mana pada keesokan harinya ia mengajak suami dan ketiga putranya untuk membantu menyelamatkan Putri Violet keluar dari kesengsaraan hidup setelah ia dipaksa menikah dengan pria raksasa yang sama sekali tak ia inginkan. Namun setelah berhasil menyeberangi jurang, mereka harus tetap berusaha melarikan diri dari kejaran pria raksasa yang berhasil membunuh salah satu dari mereka yang ingin menyelamatkan Putri Violet. Kini hanya tersisa Putri Violet sendirian yang harus berjuang untuk tetap bertahan hidup dan meloloskan diri dari kejaran pria raksasa itu.
Beruntungnya Putri Violet berhasil selamat setelah ia membunuh pria raksasa itu dengan tangannya sendiri. Sementara itu di istana, setelah mendengar kabar bahwa Putri Violet berhasil kembali ke istana dengan selamat, Raja Toby yang sedang sakit parah langsung berlari untuk menemui putri kesayangannya yang pernah ia kecewakan. Sejak hari itu Putri Violet pun diangkat menjadi ratu di kerajaan High Hills untuk menggantikan posisi ayahnya memimpin kerajaan. Di hari pelantikan itu juga dihadiri oleh raja-raja lainnya, termasuk Elias Raja Sah dari kerajaan Long Terrace dan juga Raja Castle beserta Dora istrinya, yang secara perlahan tiba-tiba mulai berubah menjadi tua kembali tanpa sebab yang jelas. Dan film pun selesai. Itulah tadi lanjutan cerita dari film Tale of Tales. Semoga cerita yang saya bawakan kali ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang sobat semuanya